kuat dibandingkan kekuatan Prabowo di Kimpres itu. Sehingga misalnya di daerah-daerah strategis, akhirnya partai politik semuanya ngumpul di situ. Karena nggak mau berurusan sama Raja Jawa yang kata Bahlil gitu lah. Jadi mereka masuk ke sana semua. Nah dengan adanya keputusan MK ini, kan kita belum tahu juga seberani apa kemudian partai-partai ini mengambil keputusan gitu. Misalnya ya Nasdem atau PKB gitu ya 10-10 yang tadinya misalnya belum bisa mencalonkan terus kemudian bisa mencalonkan, kenapa juga nggak nyalonin sendiri? Karena buat konstituen mereka pada saat MK memutuskan 7,5% ya cukup kemudian mereka nggak mau mencalonkan, itu jadi lucu gitu buat si konstituen yang memang saya juga yakin tidak semua partai politik akhirnya mengajukan calon sendiri bukan karena dia nggak bisa, tapi memang mungkin nggak punya uang aja. Karena kan maju ke pilkada itu juga cukup mahal ya. Nah kalau tadi ditanya ke Soli dan Kimpes, kalau di Jakarta menurut saya sih sudah selesai. Karena menurut saya ada negosiasi politik yang cukup panjang di belakangnya. Tapi kalau kemudian di daerah-daerah lain, saya misalnya Banten, tadinya Airin nggak bisa karena harus menunggu kerjasama dengan partai lain. Tapi sekarang dengan adanya aturan MK ini harusnya Golkar sudah cukup bisa mencalonkan jagonya sendiri. Demikian pula dengan daerah-daerah lain, misalnya Bandung atau Jawa Barat, misalnya kemudian Jawa Timur. Jadi artinya harusnya sekarang evaluasi datangnya dari rakyat dan konstituensi partai politik itu. Seberapa berani sebenarnya partai politik menjadi wadah suara mereka daripada kepentingan mereka sendiri. Kan kadang-kadang ini ketum-ketum partai politik itu menganggap keselamatan dirinya adalah sama dengan keselamatan partainya, padahal nggak gitu juga. Jadi kalau mereka yang terancam merasa bahwa partai politiknya juga terancam gitu. That's what happened dengan salah satu partai politik yang besar yang baru ganti ketum itu. Oke, baik, waktu kita sangat terbatas. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Pak Endarsam untuk closing statement. Silakan Pak Endarsam. Ya, sebenarnya closing statement saya sama seperti yang tadi. Masalah dan polemik tentang revisi undang-undang pilkada di sini sudah kita anggap close, ya. Kita lihat sama-sama ke depannya apakah nanti tetap sesuai dengan alurnya, tapi memang jangka waktu yang sangat sedikit singkat ini tentunya akan banyak berubah konstelasi di daerah-daerah. Pesan saya sebenarnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk lebih bijak, karena sebagai seorang hakim ya yang tentunya negarawan, untuk memutuskan sesuatu hal ya dalam bentuk putusan ini kan harus ditimbang juga dari sisi waktu. Ya, ini sangat ideal sekali kalau Mama di bulan Mei itu sudah diajukan permohonan, ya kan? Di Juni atau di Juni pertengahan kita dikebut sehingga bisa memberikan putusan seperti ini. Tentunya ini sangat-sangat ideal dan saya rasa ya kan nggak akan ada kejadian seperti hari ini. Ya, nggak akan ada kejadian seperti hari ini. Ya, karena apa? Tentunya dengan itu karena komposisi dan apa namanya itu dengan daerah-daerah dengan partai-partai lain ya kan, dengan partai lain itu mungkin belum mengerucut sehingga parlemen ini kan ya bisa diperhitungkan juga kan. Kalau seperti ini kan tinggal 45 hari gimana itu cara ininya. Baik, Pak Endarsam, mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Pak Endarsam, terima kasih. Prof. Susi, Mas Emi, dan juga Mas Hensat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dialog kita di Breaking News. Selamat malam semuanya, pemirsa yang kemana-mana. Breaking News Metro TV akan kembali saja.